bahan yang kita butuhkan yaitu penggaris, kapas, label, spidol, air bersih, 6 buah aqua gelas yang diberi label A1, B1, C1, dan A2, B2, C2, dan 3 jenis biji-bijian meliputi biji kacang hijau, biji jagung, dan biji kacang puri atau kacang tanah. Pertama-tama, rendam biji-bijian di dalam air bersih selama 1 malam. Ini dia tampilan biji-bijian yang direndam di dalam air bersih selama 1 malam. Yang kedua, taruh masing-masing kapas yang sudah dibasahkan ke dalam 6 buah aqua gelas. Lalu, taruh 2 biji kacang hijau, 2 biji jagung, dan 2 biji kacang tanah pada masing-masing gelas. Jika sudah, simpan gelas A1, B1, C1 di tempat gelap dan simpan gelas A2, B2, C2 di tempat terang. Lalu, lihat perkembangan dan pertumbuhannya selama 6 hari ke depan. Di hari pertama, pada gelas yang disimpan di tempat gelap, gelas A1 sudah mulai terlihat sedikit perkembangan dan pertumbuhannya. Gelas B1 dan C1 belum terlihat perkembangan dan pertumbuhannya. Pada gelas yang disimpan di tempat terang, gelas A2 ternyata sudah sedikit terlihat perkembangan dan pertumbuhannya, sedangkan B2 dan C2 baru tumbuh puncaknya saja. Di hari kedua, pada gelas yang disimpan di tempat gelap masih sama seperti hari pertama. Gelas A1 masih berkembang dan bertumbuh sedikit. Hanya saja gelas B1 dan C1 sudah terlihat sedikit kuncupnya. Pada gelas yang disimpan di tempat terang, gelas A2 jika dilihat pertumbuhannya masih sama seperti hari pertama. Begitupun B2 dan C2. Di hari ketiga pada tempat gelap, gelas A1 terlihat tumbuh sedikit akarnya. Oh tidak, gelas B1 dan C1 ada 1 biji yang busuk. Sepertinya kami kurang memberi perlakuan khusus. Jika kalian melihat jamur patogen seperti ini pada tanaman, itu tandanya busuk. Kalian harus segera membuangnya ya. Sedangkan pada tempat terang, gelas A1 ukurannya hanya tumbuh beberapa senti saja. Tapi gelas B2 dan C2 masih terlihat seperti hari sebelumnya. Di hari keempat pada gelas yang disimpan di tempat gelap, gelas A1 terlihat semakin banyak akarnya. Gelas B1 sudah tumbuh sedikit akarnya dan tingginya sekitar 3 cm, dan C1 sudah tumbuh sekitar 1 cm. Pada tempat terang, terlihat jika gelas A2 akarnya baru muncul sedikit. Gelas B2 dan C2 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bertumbuh dan berkembang. Di hari kelima pada tempat gelap, ketiga tumbuhan ini semakin bertumbuh sekitar 1 cm. Sedangkan tumbuhan pada tempat terang, gelas A2 tumbuh dengan cepat dari hari-hari sebelumnya. Tapi gelas B2 dan C2 masih tidak terlihat tanda-tanda kehidupannya. Mari kita telusuri kenapa kedua tumbuhan yang disimpan di tempat terang ini tidak berkembang selama 5 hari. Jadi yang pertama, gejala yang mungkin terjadi jika benih tanaman jagung tidak tumbuh adalah terjadinya pembengkakan pada benih yang berkembang pada pembusukan. Yang kedua, selain benih yang busuk karena faktor dryness, busuk pada benih juga bisa disebabkan oleh jamur patogen. Ternyata, biji-biji yang busuk ini disebabkan oleh jamur patogen dan dryness kawan-kawan. Hari ini adalah hari terakhir praktikum perkembangan dan pertumbuhan pada biji kacang hijau, biji jagung, dan biji kacang tanah. Mari kita lihat perbedaannya. Pada tempat gelap, gelas A1 memiliki tinggi sekitar 17 cm dengan batang putih pucat dan daun hijau muda.
Sedangkan pada tempat terang, gelas A2 memiliki tinggi sekitar 14 cm dengan batang dan daun berwarna hijau pekat. Pada tempat gelap, gelas B1 memiliki tinggi 14 cm, batang berwarna putih pucat dan daun berwarna kuning. Sedangkan gelas B2 di tempat gelap tidak numbuh atau bisa dikatakan gagal. Pada gelas C1 tempat gelap memiliki tinggi sekitar 2 cm, batang berwarna putih kekuningan, sedangkan gelas C2 di tempat gelap tidak bisa numbuh. Dari hasil penelitian, pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau, biji jagung, serta biji kacang merah dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan cahaya, namun banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap biji-bijian yang diletakkan di tempat gelap, terang, dan terik memiliki perbedaan. Hal ini karena adanya pengaruh cahaya yang memperlambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan tanaman. Sekian dari kelompok kami, kurangnya ditambahin, lebihnya nggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi. Dadah. Sekian presentasi praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dari kelompok biologi cek. Semoga kalian suka sama videonya ya. Jangan lupa untuk like, komen, share karena itu wajib, dan juga subscribe walaupun itu sunnah. Sampai bertemu di video praktikum selanjutnya.